Manfaat sila. Melaksanakan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari akan membuahkan kebahagiaan. Jika kita mengamati ajaran Sang Buddha, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan pokok bahwa sesungguhnya ajaran Sang Buddha bukan hanya sekedar upacara sembahyang saja, atau bahkan diskusi, bahkan bukan pula merupakan suatu pengetahuan umum. Tetapi lebih dari itu, ajaran Sang Buddha membutuhkan pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam salah satu khotbahnya, Sang Buddha mengatakan, "Mereka yang melaksanakan dhamma, merekalah yang akan memperoleh kebahagiaan." Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya dhamma adalah untuk dilaksanakan. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah pelaksanaan dhamma itu? Sesungguhnya pelaksanaan ajaran Sang Buddha itu banyak dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah melatih kesabaran. Walaupun kesabaran ini sering dikumandangkan di mana-mana, tetapi dalam pelaksanaannya, hal tersebut seringkali menimbulkan pertentangan. Tentu, bukanlah suatu hal yang mudah untuk melatih kesabaran di dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang masih muda dan penuh semangat. Sebaliknya, apabila kita mampu mengolah dan menyalurkan energi dan semangat menjadi hal-hal yang positif, maka hal tersebut akan bermanfaat sekali. Lalu, bagaimanakah cara melatih kesabaran itu, terutama bagi kita yang masih muda? Salah satu cara sederhana yang telah menjadi petunjuk untuk melatih kesabaran adalah dengan melaksanakan sila. 5 sila setiap hari dan 8 sila pada hari-hari tertentu. Tentu, hal ini akan menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah hubungan sila dengan melatih kesabaran? Untuk itu, mari kita tinjau sila yang pertama. Sila yang pertama adalah tidak melakukan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap makhluk-makhluk yang bernafas atau mempunyai nafas. Penganiayaan dan pembunuhan merupakan dua hal yang berdekatan. Pembunuhan yang tidak sukses disebut penganiayaan. Sebaliknya, penganiayaan yang sukses disebut pembunuhan. Mengapa pembunuhan dan penganiayaan bisa mempunyai hubungan dengan kesabaran? Misalnya, di rumah kita ada seekor kecoa. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menginjak kecoa itu, ataukah kita biarkan saja? Ini adalah pilihan untuk mengukur sampai sejauh mana sila bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang dilaksanakan dengan baik akan menjadi rem otomatis untuk perbuatan-perbuatan kita, sehingga pelaksanaan sila pertama di dalam kehidupan sehari-hari dengan sendirinya merupakan suatu cara untuk melatih kesabaran. Sila yang kedua adalah menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan dengan sah atau bukan miliknya. Ini pun ada hubungannya dengan melatih kesabaran. Misalnya, kita tinggal di satu rumah kos, dan kebetulan teman sekamar kita sedang pulang kampung. Padahal kita ingin meminjam pakaiannya. Akhirnya kita memakai pakaian tersebut tanpa sepengetahuannya. Setelah selesai, pakaian tersebut kita kembalikan seperti keadaan semula. Perbuatan meminjam pakaian teman kita itu dapat dikatakan termasuk pelanggaran sila kedua, karena perbuatan tersebut adalah pengambilan barang yang tidak diberikan dengan sah dan tanpa izin. Jadi, sila kedua tidak selalu berarti mencuri milik orang lain.
Sila yang ketiga adalah tidak melakukan pelanggaran kesusilaan. Di zaman yang serba canggih dan modern ini, orang seringkali ingin melangsungkan segala sesuatu dengan serba cepat dan singkat. Bahkan hal tersebut sudah terkenal di kalangan generasi muda. Hubungan seks pranikah dan kehamilan usia remaja bukanlah suatu hal yang asing dan tabung lagi di zaman yang serba cepat ini. Jika para generasi muda yang mempelajari sila di dalam agama Buddha masih bertingkah laku demikian, maka sesungguhnya sila ketiga ini baru sampai taraf ilmu pengetahuan saja, belum sampai pada pelaksanaan. Tetapi jika kita mau melaksanakan sila, tentu kita akan berusaha untuk bersabar. Dan sila ini akan menjadi rem otomatis sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap kesusilaan. Ini adalah melatih kesabaran. Demikian juga dengan sila yang keempat, yaitu menghindari ucapan yang tidak benar, misalnya dengan tidak berbohong. Contoh yang sederhana adalah setelah selesai kebaktian atau puja bakti, kita ikut membereskan altar. Tetapi ketika itu, barang ada yang tersenggol kita dan kemudian jatuh dan rusak. Lalu kemudian kita ditanya, "Kamu tidak hati-hati ya?" Apa jawaban kita? "Oh, saya tadi kesenggol orang." Jawaban ini memberi kesan seolah-olah pada waktu itu memang barang tadi kita disenggol orang. Padahal kita disenggol orang ketika belum memegang apa-apa. Ini sebetulnya adalah suatu kebohongan. Mengapa kita berbohong? Mengapa kebohongan ini menjadi tidak sabar? Kita bohong karena kita takut dimarahi dan malu pada teman-teman yang lain. Hal inilah yang mendorong kita menjadi tidak sabar dan berbohong. Oleh karena itu, melatih tidak berbohong dengan mengatakan yang sejujurnya. Hal tersebut sesungguhnya juga merupakan suatu cara untuk melatih kesabaran. Sila yang kelima adalah menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Bagaimanakah hubungan sila kelima ini dengan melatih kesabaran? Ada sebagian orang yang cenderung lari dari kenyataan apabila sedang menghadapi permasalahan yang berat, yang tidak bisa diselesaikan dengan segera, yaitu dengan jalan mabuk-mabukan. Karena mabuk-mabukan itu adalah satu cara untuk melarikan diri dari permasalahan. Tetapi kalau kita mau bersabar, berusaha menghadapi kenyataan sebagaimana adanya, sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu latihan kesabaran. Inilah cara-cara untuk melatih kesabaran, cara untuk melaksanakan ajaran Sang Buddha. Dengan menjalankan sila atau latihan kemoralan, yaitu 5 sila setiap hari dan 8 sila pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari Uposatha setiap tanggal 1 dan 15 menurut penanggalan bulan atau Imlek, berarti saudara berusaha untuk melatih kesabaran, mengurangi keakuan, ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Oleh karena itu, jadilah umat Buddha yang melaksanakan ajaran Sang Buddha. Bukan hanya sekedar menjadikan ajaran Sang Buddha sebagai pengetahuan umum, tetapi menjadikan ajaran Sang Buddha sebagai jalan hidup, sehingga akhirnya seperti sabda Sang Buddha, mereka yang melaksanakan Dhamma, merekalah yang akan memperoleh kebahagiaan. Dengan melaksanakan 5 sila setiap hari dan 8 sila pada hari-hari tertentu, maka saudara akan memperoleh kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.